Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hetty selaku dosen metode penelitian manajemen dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya beserta Jelita, Oktaviani, Resti, dan Fani akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampling data primer dan data sekunder. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampling. Di sini ada sebuah populasi. Apa itu populasi? Merupakan sesuatu hal yang dijadikan sebagai unit analisis penelitian. Populasi bisa berupa kumpulan manusia atau benda, atau objek lainnya yang akan diteliti. Populasi berada di dalam sebuah lingkaran, diibaratkan seperti itu. Nah, di dalamnya ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel yang baik diharapkan mampu untuk merepresentasikan populasi. Alasan menggunakan sampel. Pertama, mengurangi kerepotan. Yang kedua, jika populasinya terlalu besar, maka akan ada data yang terlewati. Dengan sampel, penelitian akan lebih efisien. Teknik sampling itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik probability sampling. Artinya, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Setiap sampel diambil secara acak. Probability sampling dibagi menjadi 4. Pertama, simple random sampling, yang artinya teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Yang kedua, stratified sampling. Stratified sampling dibagi menjadi 2. Yang pertama, proportional sampling. Di sini, saya akan memberikan contoh. Misalkan, dalam sebuah populasi, terdapat 50 orang Jawa, dan 25 orang Sunda, dan 25 orang Bali. Nah, di sini terdapat ketimpangan, yang akan mengakibatkan data menjadi tenggelam. Mengantisipasi itu, digunakanlah disproportional sampling, yang menitik beratkan kepada keseimbangan. Jadi, misalkan, kita menggunakan 50 orang Jawa dan 50 orang Bali, sehingga menjadi seimbang. Selanjutnya, cluster sampling. Pada prinsipnya, teknik cluster sampling sama dengan teknik stratified. Hanya, jika dalam stratified menggunakan relat datanya homogen, sementara pada cluster bersifat heterogen. Kedua, merupakan yang terakhir adalah double sampling. Double sampling merupakan pengambilan sampling yang bersifat double. Contohnya, sampel yang sama dalam sebuah angket, sehingga jika dalam angket tersebut hilang, mempunyai backup untuk menjadi sampel tersebut. Dan yang kedua merupakan non-probability sampling. Artinya, peluang anggota populasi tidak diketahui karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. Non-probability sampling dibagi menjadi 5. Yang pertama, convenience sampling. Merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kemudahan. Misal, penelitian mengambil sampel dari anggota populasi pembeli kantin kejujuran yang mudah ditemui di X-Man. Disebut juga accidental sampling. Kedua, purposive sampling. Merupakan metode penetapan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dari penulis. Yang terakhir, judgment sampling itu sama dengan purposive sampling. Bedanya, judgment memberikan dengan asumsi-asumsi sesuai dengan fenomena yang ada. Selanjutnya, kuota sampling merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Selanjutnya, snowball sampling. Teknik pengambilan sampel pada mulanya jumlahnya kecil, tetapi makin lama semakin banyak. Berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan jumlah sampel? Bisa dengan menggunakan rumus N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E kuadrat dengan N kecil jumlah sampel, N besar jumlah populasi, dan E tingkat kesalahan error yang ditoleransi. Merupakan metode dari Slovin. Contohnya,
Kita akan meneliti pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap kepuasan mahasiswa manajemen IPB. Di dalam kelas tersebut terdapat 130 orang mahasiswa. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%, berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Penyelesaiannya, N yang didapat adalah 98,11. Kesimpulannya, maka jumlah sampel yang harus diambil untuk meneliti pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap kepuasan mahasiswa manajemen IPB sebanyak 98 mahasiswa. Contoh pengambilan sampel. Populasinya, perusahaan manufaktur makanan dan minuman dari tahun 2010 sampai 2014 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 18 perusahaan. Kerangka sampel merupakan populasinya tersebut. Di sini kita akan menggunakan teknik sampling non-probability purposive sampling. Kriterianya adalah perusahaan yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2010 sampai 2014. Sampel yang ditetapkan adalah 13 perusahaan. Maka unit sampelnya merupakan 13 perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai salah satu tahapan dalam proses penyusunan laporan penelitian, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan hasil penelitian. Dan hasil penelitian tersebut itu merupakan tujuan dari penelitian. Informasi yang dikumpulkan adalah berupa data. Data tersebut terbagi menjadi dua, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer dibagi menjadi dua, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Untuk data kualitatif, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pemahaman secara kualitatif, ukuran sampelnya kecil, kemudian pengumpulan datanya tidak terstruktur, dan analisis datanya non-statistikal. Sedangkan untuk data kuantitatif, tujuannya itu adalah untuk mengkuantifikasi data. Ukuran sampelnya besar, kemudian pengumpulan datanya terstruktur, dan analisis datanya itu bersifat statistikal. Untuk lebih memahami mengenai data primer, saya akan menjelaskan mengenai data primer. Data primer itu adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber asli dan tidak melalui media perantara. Data tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian yang dihadapi. Data primer itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kuantitatif. Data kuantitatif itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat kausal. Kausal itu adalah yang bersifat sebab akibat. Contohnya itu adalah eksperimental data. Sedangkan yang kedua adalah bersifat deskriptif. Contohnya itu adalah survei data. Survei data itu menggunakan kuesioner terstruktur, sedangkan yang kedua adalah observasi data. Observasi data itu menggunakan informasi dari fenomena atau kejadian yang terjadi. Sedangkan untuk jenis data primer yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif itu terbagi menjadi dua, ada pendekatan langsung. Pendekatan langsung itu responden tahu tujuan penelitian, dan contohnya itu misalnya dengan focus group. Focus group itu respondennya dalam kelompok kecil, sedangkan contoh yang kedua adalah dev interview. Dev interview itu adalah wawancara secara personal atau one-on-one. Sedangkan untuk yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung ini responden itu tidak tahu sama sekali tujuan penelitian. Contohnya itu adalah projective teknik. Projective teknik ini adalah menstimulus responden untuk lebih mengungkapkan perasaannya. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu ada data sekunder. Data sekunder itu adalah data-data yang diperoleh melalui media perantara, misalnya bukti ataupun laporan-laporan yang historis. Informasi yang didapatkan dari data sekunder ini digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian yang dihadapi peneliti. Ada beberapa jenis data sekunder. Yang pertama ada data eksternal.
Data eksternal itu merupakan data-data yang berasal dari luar organisasi di mana riset itu sedang dilakukan, misalnya data-data statistik. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah data internal. Data internal itu adalah data-data yang berasal dari dalam organisasi di mana riset itu sedang dilakukan. Misalnya itu adalah data-data penjualan dan juga laporan keuangan perusahaan tersebut. Data sekunder itu memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya itu pertama, hemat waktu dan juga biaya, kemudian membantu dalam merumuskan permasalahan, kemudian sumber pembanding datanya primer, dan daya cakupnya itu bisa berskala nasional maupun internasional. Sedangkan data sekunder juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya itu tujuannya berbeda dengan tujuan penelitian, kemudian faktor unit pengukuran itu mempunyai definisi kelas dan juga peredaran publikasinya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada jangka waktu untuk membutuhkan waktu untuk pengumpulan data dan relatif waktunya itu lama. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.